Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua diberi kesempatan, kesehatan, serta kemudahan untuk dapat mengikuti rangkaian manasik haji hingga memasuki sesi ketiga. Semoga setiap langkah yang kita tempuh dalam kegiatan ini menjadi amal ibadah dan memperkuat niat kita dalam menunaikan ibadah haji yang mabrur dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Amin. Selamat datang para jamaah Haji Puroda 2025 Konsorsium Haji Barokah Indonesia Samara Amanah Travel dan Garis Lurus Travel. Seperti biasa, insya Allah kajian ini kita rekam dan akan kita kirimkan link rekamannya di grup. Untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita dengarkan materi manasik sesi ketiga ini dengan tema akhlak berhaji kepada Ustadz Abu Islama Imanuddin yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Insyaallah taala amin. Allahumma amin. Begitu juga saya ucapkan terima kasih ya kepada Bapak dan Ibu yang hadir serta kru ya rekan-rekan dari Samara Amanah dan juga dari Garis Lurus Travel yang sudah memfasilitasi untuk manasik kita yang ketiga dalam tema bahasan kita yang insya Allah ya tidak kalah pentingnya perlu kita bahas dalam masalah menunaikan ibadah haji selain permasalahan tentang ya nilai-nilai keimanan dalam beribadah haji dan juga hakikat ibadah dalam berhaji. Maka yang ketiga ini kita berbicara tentang masalah ibadah haji dan kaitannya dengan kesempurnaan dan kemuliaan akhlak. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tidaklah Allah Subhanahu wa taala ya turunkan syariat ini untuk kita. Allah kirimkan kepada kita para nabi dan para rasul. Allah turunkan kitab-kitab suci kepada para nabi dan para rasul. Dan tidaklah Allah wajibkan sesuatu dari kewajiban-kewajiban, melainkan ya semua yang Allah tetapkan itu adalah agar manusia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya menyembah hanya kepada Allah Jalla wa ala dan tidak mengalihkan penyembahan kepada selain Allah. Jadi tidaklah syariat ini turun kepada kita, tidaklah para nabi diutus, tidaklah kitab-kitab diturunkan, tidaklah sebuah kewajiban diwajibkan kepada kita, kecuali tujuannya adalah agar seluruh manusia itu beribadah hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Dan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika seorang manusia di atas muka bumi ini yang dia diciptakan oleh Allah, dia bisa makan, bisa minum, bisa berpakaian, bisa bertempat tinggal juga dari Allah Jalla wa ala. Manusia bisa bergerak, bisa berjalan, bisa berlari, bahkan bisa bernafas, itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlak yang paling tinggi adalah menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dengan segenap kemampuan kita. Itulah kemuliaan akhlak yang paling tinggi. Bagaimana manusia itu meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah dan hanya Allah saja yang disembah. Itulah kemuliaan akhlak.
Itulah kesempurnaan akhlak dan itulah ketinggian sebuah akhlak. Maka ketika kita dapati ya manusia itu dia berbuat baik kepada dirinya, dia lapar, dia makan, dia dingin, ya dia ambil selimutnya, dia kepanasan, dia kehujanan, dia ambil payungnya, badannya dia ditutupi, ya dia berakhlak bisa dengan sendirinya. Dia bisa berakhlak kepada saudaranya, dia bisa berakhlak kepada ya kerabatnya, dia bisa berakhlak kepada tetangga, dia bisa berakhlak kepada hewan piaraannya, dia bisa berakhlak kepada apa? Kepada tumbuhan yang ia pelihara, misalnya ia tanam. Tapi ketika dia tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semuanya, maka sebenarnya gugurlah akhlak-akhlak yang lain itu. Inilah eksistensi akhlak itu di dalam Islam, ya. Keberadaan akhlak di dalam Islam itu yang paling tinggi itu adalah apa? Agar manusia itu hanya beribadah untuk Allah Jalla wa ala. Itu akhlak yang paling tinggi. Manusia boleh berbuat baik kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada orang tuanya, kepada tetangga, kepada guru, kepada siapapun. Tapi apabila dia tidak berakhlak kepada Allah, dia masih melakukan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah, sesungguhnya orang ini gugur akhlaknya. Maka pahami terlebih dahulu, ya, untuk apa sih kita berakhlak di dalam Islam itu? Maka eksistensi akhlak di dalam Islam adalah untuk mencari kesempurnaan. Apa yang dimaksud kesempurnaan? Bukankah kita dapat kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya betul. Tapi kesempurnaan kita sebagai manusia yang telah Allah ciptakan. Karena tidaklah Allah menciptakan kepada kita kecuali dengan sesempurna-sempurnanya bentuk. Bukankah Allah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh telah kami ciptakan manusia fi ahsani taqwim. Manusia itu punya kesempurnaan bentuk. Maka kenapa merubah-rubah bentuk yang ada pada diri kita itu termasuk perkara yang diharamkan? Ya, karena sesungguhnya dia menghilangkan kesempurnaan itu sendiri. Kesempurnaan manusia itu disandarkan kepada kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, akhlak di dalam Islam itu adalah untuk mencari kesempurnaan yang memang Allah telah berikan kepada kita. Allah telah berikan kepada kita, maka kita cari kesempurnaan kita itu. Kesempurnaan pada fisik kita, kesempurnaan pada akal kita, kesempurnaan kepada hati kita, kepada jiwa kita, itu harus kita cari kesempurnaannya. Bukankah kita dapati orang yang tidak sempurna akalnya misalkan, ketika orang mabuk, maka kita dapati ya hilang kesempurnaan pada akalnya. Akalnya dirusak oleh dirinya sendiri. Ya, ketika dia mabuk maka hilang apa yang kemuliaan yang ada pada akalnya. Ketika seseorang itu sehat, dia tidak bisa beribadah kepada Allah, hilang kesempurnaan pada fisiknya, hilang kesempurnaan pada jiwanya. Karena Allah ciptakan kita untuk beribadah. Surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Lalu kemudian ketika manusia tidak mau beribadah kepada Allah, hilang kesempurnaan yang telah Allah buatkan untuk manusia tersebut. Ini maksud bahwa akhlak di dalam Islam itu adalah untuk mencari kesempurnaan diri kita. Ya. Lalu keindahan. Untuk mencari keindahan. Manusia itu, kita itu boleh saja, ya. Misalkan kita ini boleh ibadahnya bagus, itu luar biasa. Ya, akidahnya itu kokoh luar biasa. Tapi ketika dia akhlaknya tidak ya mengiringi bagusnya ibadah dia, kokohnya akidah dia, maka dia akan hilang keindahan dalam dirinya. Ya, kita dapati banyak sekali orang-orang yang misalkan dia ibadahnya luar biasa, seperti banyak dijelaskan dalam hadis. Ya, ada seorang wanita ibadahnya luar biasa dan akidahnya juga kuat dia. Tapi ketika dia tidak berakhlak dengan seekor kucing yang dia tahan, yang dia penjarakan di dalam kandangnya dan tidak diberi makan sampai kemudian kucing itu meninggal, kucing itu mati,
maka hilang keindahan dalam dirinya. Bahkan di dalam nas tersebut, dia terancam dengan neraka. Bahkan dia dimasukkan ke dalam neraka karena sebab itu. Ya, sehingga disinilah hilang keindahan. Ya, keindahan akidahnya itu tidak ada, keindahan ibadahnya juga nggak ada. Kenapa? Karena sebab keindahan akhlak tidak ada. Dan yang ketiga, ya, eksistensi akhlak dalam Islam itu adalah untuk menyempurnakan atau untuk mencari sebuah keseimbangan. Manusia itu diciptakan itu punya potensi berbuat buruk, punya potensi berbuat baik. Ada seimbang. Tangan kita ada seimbang, ada kanan, ada kiri. Kaki kita ada kanan, ada kiri. Dua-duanya harus ditegakkan akhlaknya. Tangan kanan ini untuk apa? Tangan kiri untuk apa? Ini merupakan sebuah keseimbangan. Contoh keseimbangan. Ketika kita tidak seimbang, misalkan Allah ciptakan kepada kita mata. Lalu kemudian mata itu dibekali untuk berakhlak pada matanya. Kita diberikan telinga berakhlak pada telinga kita. Bukankah kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain? Bukankah lisan yang Allah berikan kepada kita tidak boleh itu kita mencela orang lain? Kenapa? Karena kalau tidak demikian maka kita apa? Akhlaknya hilang. Keseimbangan kita tidak ada. Ya, seorang manusia ketika kesempurnaan dirinya hilang, keindahannya hilang, keseimbangannya hilang, ya, maka manusia itu jatuh kepada asfalas safilin, pada titik rendah yang paling bawah. Itu manusia. Bahkan dijelaskan di dalam Al-Qur'an, ya, balhum adallu, ya, bahwa manusia itu kal an'am, seperti binatang, balhum adallu, bahkan apa? Dia lebih sesat dari binatang itu sendiri. Allah katakan demikian, ya. Kenapa? Karena ketika orang itu tidak berakhlak, ya, maka akan hilang kesempurnaan, akan hilang keindahan, dan juga akan hilang keseimbangan. Ini kita fahami terlebih dahulu tentang eksistensi akhlak dalam diri kita sebagai seorang muslim. Ketika kita berakhlak itu bukan unjuk kekuatan, bukan, ya, bukan sebagaimana banyak orang saat ini dia berakhlak itu dipamerkan, senantiasa dipublish, ya, dia apa namanya, dia memiliki keikhlasan lalu dipublish, dia memiliki kejujuran dia dipublish, ya, dia mengatakan bahwa apa namanya, saya orang baik, saya orang yang peduli, ya, saya orang yang murah, saya orang yang dermawan, dipublish semuanya. Untuk apa? Unjuk kekuatan dalam dirinya. Apakah itu akhlak? Jawabannya tidak. Itu justru menunjukkan ketidakakhlaknya dia, ketidakpunyaan pada akhlaknya dia. Akhlak ada bukan unjuk kekuatan, tidak. Ya, kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin mengajarkan kepada para sahabat, ketika ada 3 orang sahabat yang dia datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Aisyah, bagaimana ibadahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu Aisyah menjelaskan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat malam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam puasa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia apa namanya, ya, mencari nafkah dan lain-lain. Maka kata 3 sahabat ini dia mengatakan ka'annahum taqalluha dalam hadis. Mereka menganggap amal ibadahnya diri mereka itu sedikit. Dan dia mengatakan kalau demikian, ya, Rasulullah saja sudah diampuni dosa-dosa yang telah lalu, Rasulullah masih sholat malam, Rasulullah masih puasa, ya, Rasulullah masih mencari nafkah dan yang lainnya. Maka apa kata mereka? Mereka mengatakan, saya akan sholat malam semalam suntuk. Yang satunya lagi, saya akan berpuasa di sepanjang siang hari. Artinya setiap harinya dia akan puasa terus. Dan yang ketiga, saya tidak akan menikah. Karena menikah itu ada menghabiskan waktu. Ya, menikah itu dia beban, beban, dan beban. Maka apa? Sampailah berita itu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Apakah kamu yang telah mengatakan ini dan itu? Jawabannya iya. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di sini unjuk, ya, kekuatan baginda Rasul dalam berakhlak. Kepada bertiga sahabat yang mengatakan, ini atqakum lillah wa ini akhsyakum lillah.
Aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian dan aku orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Tapi aku malam hari sholat malam dan aku pun tidur. Saya siang hari kadang puasa, kadang juga tidak. Dan saya beristri, saya punya anak, saya mencari nafkah. Lihat para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah unjuk kekuatan karena memang itulah yang dibutuhkan pada saat itu dan itu menjadi kekhususan baginda Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Apakah ada yang berani orang sekarang akan menandingi perkataan Rasul, saya adalah orang paling bertakwa dari kalian. Saya adalah orang paling baik dan saya adalah orang paling dermawan di antara kalian. Tidak. Wa'iyadzubillah. Itu tidak ada lagi masa seperti itu. Orang hidup di akhir zaman, semua akhlaknya itu banyak yang berkurang. Punya akhlak juga bukan untuk melampaui batas, ya. Dia ketika dia memiliki akhlak itu bukan untuk melampaui batas. Sehingga seakan-akan kalau orang sudah bertakwa itu yang lain berada di bawahnya semuanya. Lalu pada akhirnya kemudian dia mengeksploitasi kesolehan dirinya itu untuk mengeksploitasi orang lain. Dan itu yang banyak terjadi, ya. Seakan-akan dia orang banyak berzikir lalu kan untuk mengeksploitasi kelemahan orang lain. Lihatlah tokoh-tokoh masyarakat di kita, lihatlah tokoh-tokoh agama sebagian di tokoh agama kita, ya. Betapa banyak kalau sudah menjadi seorang tokoh, akhlaknya juga itu seakan-akan dirinya memiliki ketinggian akhlak tapi untuk melampaui batas, ya. Mengatakan dengan lisannya kata-kata yang kotor, kata-kata yang memang nilainya rendah, kata-kata yang ada indikasi ke arah binatang misalkan, itu diucapkan oleh orang yang katanya dia memiliki ketinggian akhlak. Padahal itulah justru dia memiliki sikap yang melampaui batas. Maka di sini ikhwatal iman, para jamaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fahami terlebih dahulu. Beribadah haji memang itu amalan yang tinggi. Tapi amalan yang tinggi kalau tidak ya dibarengi dengan kemuliaan akhlak, kita bisa jatuh pada kerendahan diri kita. Akhlak yang mulia untuk mencari kesempurnaan, akhlak yang mulia harus menambahi keindahan dan keseimbangan bagi diri-diri kita. Ini adalah keberadaan akhlak. Pentingnya akhlak bagi kita sebagai seorang muslim. Baik, kita lanjut insya Allah. Ya. Bagaimana kemudian kita dapati bahwa dalam haji ini, ya, bahwa dalam haji ini ada apa? Ada nilai-nilai akhlak. Sebagaimana dalam ibadah haji ada nilai-nilai keimanan, sebagaimana dalam berhaji kita ada nilai-nilai hakikat sebuah ibadah, maka dalam ibadah haji pun ada kemuliaan akhlak yang harus dikaji oleh kita. Ya. Di sini dikatakan bahwa berakhlak dalam berhaji itu dapat mencerminkan jati diri seorang muslim. Jadi berakhlak dalam berhaji itu tujuannya adalah apa? Kita menjadi cermin jati diri kita sebagai seorang muslim. Untuk diri kita, untuk saudara kita yang ditinggalkan, untuk masyarakat yang ada di sekitar kita, ya. Bahkan untuk masyarakat secara umum, bahkan untuk apa? Tingkat dunia, internasional. Dan betapa banyak orang-orang Eropa masuk ke dalam Islam itu karena melihat akhlak dalam berhajinya kaum muslimin pada saat menunaikan ibadah haji. Ya, dan itu kita dapati cerita-cerita yang begitu indahnya dari masyarakat Eropa masuk ke dalam agama Islam setelah melihat ya tayangan ibadah haji yang sangat luar biasa. Ya, bagaimana mereka beribadah begitu rapihnya, ya, mengelilingi Ka'bah. Mereka sholat, mereka tawaf, mereka sa'i. Bagaimana Saudi Arabia menjaga kebersihan yang itu luar biasa, cerminan jati diri seorang Muslim. Bapak dan Ibu bisa kita dapati, orang yang mencela Arab Saudi saat ini, saya yakin di dalamnya terdapat kemunafikan. Ini bahaya sekali. Ya, kita dapati, ya, ketika kerajaan Arab Saudi yang Allah amanahkan untuk mengurusi ibadah haji, dan tidaklah Allah amanahkan untuk urusan sebesar ini, yaitu rukun Islam menunaikan ibadah haji, kecuali orang yang diamanahkan itu Allah Maha tahu dia memiliki kemampuan.
ya, memiliki kemampuan. Pertanyaannya, dalam menunaikan ibadah haji, ada 4 juta orang setiap tahunnya menunaikan ibadah haji. Kalau satu jemaah haji membuang satu sampah, satu lembar tisu saja, berarti ada 4 juta lembar tisu. Bisa bayangkan. Kalau satu jemaah haji lalu minum satu botol, minum air mineral satu botol, berarti ada 4 juta botol yang satu hari itu dia kalau cuma satu botol. Bagaimana kalau kemudian kali 3? Belum sampah yang lain. Tapi coba Bapak dan Ibu kita dapati, kita mungkin Bapak dan Ibu sering umroh, coba kita dapati. Mana tumpukan sampah yang begitu misalkan berserakan di jalan-jalan yang kita lalui. Itu adalah cerminan dari apa? Jati diri kita sebagai seorang muslim, ya. Dan kerajaan Saudi Arabia dalam hal ini yang Allah amanahi adanya Masjidil Haram di sana, adanya Ka'bah dan sudah ribuan tahun menjalani amanah yang luar biasa ini, Allah Maha tahu mereka lah yang mampu melakukan hal ini. Kalau mohon maaf ya, kalau pelaksanaan ibadah haji diberikan kepada kita nih masyarakat Indonesia, ya, masyarakat Indonesia diberikan nih, saya nggak tahu. Saya pesimis itu bisa dijalankan, ya. Kita uji coba saja lah, misal kita uji coba misalkan Indonesia menjadi tuan rumah ya perhelatan ekonomi dunia, ya. Dan itu nggak usah banyak-banyak, 1 juta aja pesertanya. Saya kira akan ada kewalahan di situ. Bagaimana dia melayani 1 juta orang dalam satu waktu. Ini mereka melayani itu jutaan orang setiap hari, bahkan masyarakat Indonesia menunaikan ibadah haji reguler itu 40 hari. Bisa bayangkan. 40 hari di sana. Selama 40 hari itu tertangani. Ya. Ada sedikit-sedikit misalkan kekurangan yang ada. Entah misalkan keterlambatan makanan, entah keterlambatan misalkan apa kendaraan dan yang lainnya. Ya, ini sedang perhelatan yang luar biasa, sedang hajat yang luar biasa setiap tahun. Ya, maka akhlak dalam berhaji ini itu cerminan jati diri kita sebagai seorang Muslim. Kita akan ditanyakan pada saat kita mulai menggunakan kain ihram, kita turun dari bandara, ya, turun dari pesawat, kita keluar dari bandara, naik mobil, lalu kemudian bagaimana cerminan jati diri kita? Kita mulai dipakai tuh di situ akhlak kita. Maka kita katakan labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajj. Ya, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan ibadah umrah ini yang terus akan bersambung sampai ke haji. Lalu kemudian labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mulai hari itu jangan rofas. Tidak boleh ada kata-kata kotor keluar dari diri kita. Wala fusuk, tidak ada boleh kefasikan yang kita perbuat. Wala jidal, tidak perlu debat-debat. Ini saatnya bukan apa mendebatkan sesuatu. Ini saatnya kita zikir, saatnya kita apa? Berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhlak. Ya, tidaklah orang yang saat itu dia membaca apa labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ketika kita membaca doa ini, membaca talbiyah ini, bebatuan yang kita ya kita lewati, pohon-pohon yang kita lewati, mereka menyambut juga dengan talbiyah-talbiyah mereka. Mereka senang, mereka berbahagia. Ini jati diri kita seorang muslim. Ya. Dan akhlak dalam ibadah haji itu untuk menjaga kehormatan diri kita. Ya. Apa maksud bahwa akhlak dalam haji ini upaya menjaga kehormatan diri kita? Kalau orang menunaikan ibadah haji hanya sekedar untuk dipanggil Pak Haji, ini rendah sekali nilainya. Ya, rendah sekali nilainya. Kalau setiap rukun Islam yang kita tunaikan, lalu kemudian kita ingin mendapatkan penghormatan dari manusia, kan rendah. Kenapa? Karena manusia sendiri itu adanya di bawah. Manusia kita ini adanya di atas bumi. Bumi itu sama-sama rendahnya dengan kita. Kok kita minta penghormatan dari manusia? Kita minta penghormatan dari Allahu Jalla wa'ala yang ada di atas arsy-Nya. Allahu Jalla wa'ala melihat kita. Maka ya Allah muliakan kita. Ya.
Semoga dengan ibadah haji ini engkau mengenaliku ya Allah. Yang ketiga kita nanti dibangkitkan oleh Allah dari kubur kita nanti. Engkau mengenaliku ya Allah. Aku sebagai hamba-Mu yang sudah berusaha menjaga kehormatan diriku sebagai seorang hamba, seorang muslim. Menunaikan rukun-rukun Islam. Akhlak dalam berhaji ini adalah cerminan jati diri kita. Akhlak dalam berhaji ini tujuannya menjaga kehormatan diri kita. Ya, menjaga kehormatan diri kita. Allah mengenali kita. Karena ketika kita tawaf, Allah Maha tahu kita sedang tawaf. Ketika kita sa'i Safa dan Marwah, Allah Maha tahu kita sedang sa'i dan Marwah. Ketika kita lagi wukuf di Arafah, Allah mengetahui tangisan setiap air mata kita, ya, cucuran air mata kita ketika kita panjatkan doa kepada Allah, ya Allah, Allah magfirli wa tub alayya, ya Allah ampuni aku dan terimalah taubatku. Maka Allah akan menjaga kehormatan diri kita. Ini akhlak, saudaraku yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala. Ini kemuliaan akhlak kita. Maka dalam berhaji sangat ya sangat kental sekali dengan kemuliaan-kemuliaan akhlak yang harus dijaga karena akhlak dalam haji itu adalah cerminan jati diri kita. Dan semua kaum muslimin dimanapun mereka sangat senang ketika menunaikan ibadah haji. Lihatlah rasa suka mereka yang beribadah haji satu dari satu kampung kadang-kadang kita dapati ini dari satu desa yang beribadah haji satu. Tapi satu kampung ikut kadang-kadang menghantarkan sampai ke asrama haji. Yang beribadah haji suami istri, tapi kemudian satu RT semuanya ikut, mereka senang. Maka jangan rusak ya rasa bahagia mereka ya dengan cerminan jati diri kita sebagai seorang muslimnya itu tidak diamalkan akhlaknya. Ya, maka ini harus dijaga. Ini penting, akhlak dalam dalam haji. Ya, baik kita lanjut. Apa saja kira-kira ya akhlak dalam berhaji itu apa? Nilai apa saja yang bisa kita petik dari nilai-nilai akhlak yang ada pada ibadah haji. Kita akan terus telusuri satu persatu yang ada di dalam ibadah haji ini, yang ini bisa menjadi apa bekal bagi kita. Pertama, yang paling penting itu adalah haji dan keikhlasan. Ya, haji dan keikhlasan. Ikhlas ini adalah akhlak. Ikhlas itu sesuatu yang harus tumbuh dari dalam diri kita. Ikhlas itu bukan kalimat lisan. Saya insya Allah ikhlas Ustadz. Ikhlas nggak perlu disebutkan oleh lisan kita. Ikhlas adalah cerminan jiwa kita. Ya, sesuatu yang telah tumbuh dalam diri kita, lalu diwujudkan itu dalam sebuah adab-adab yang baik. Ya, maka yang pertama, ikhlas itu akhlak yang sangat tinggi bagi seorang muslim. Itu ikhlas. Dan Allah perintahkan kita untuk ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, tidaklah mereka diperintahkan agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sangat tinggi. Maka semua para nabi, semua para rasul, semua kita kaum muslimin kita diperintahkan untuk ikhlas. Maka ikhlas ini akhlak yang sangat tinggi bagi seorang muslim. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan haji, Allah mengawali dengan kalimat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, walillahi dan milik Allah atau bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan bagi yang lain. Walillahi dan bagi Allah. Hajjul bait beribadah haji ini. Ya, walillah milik Allah alanas atas manusia semuanya menunaikan ibadah haji man istata'a ilaihi sabila bagi siapa yang bisa melakukan sebuah perjalanan ke sana. Maka haji ini hanya untuk Allah. Tidak boleh untuk selain Allah. Tidak boleh kita beribadah haji untuk mendapatkan pujian manusia atau untuk mencari keuntungan dunia. Ya, beribadah haji kita untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah saya sampaikan ya bahwa para pengurus travel-travel yang ada pun itu dituntut untuk apa? Terus menguatkan sisi keikhlasan kita ketika membantu para jemaah haji
Yaitu untuk apa? Untuk bisa berhaji dengan sebaik-baiknya. Dan bagi kita yang memberikan pelayanan yang baik, maka itu akan dapat pahala yang besar. Dan pahala itu tidak berkurang sedikit pun sebagaimana pahala orang yang menunaikan ibadah haji tersebut. Dan dalilnya apa? Hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ad-dalu ala khairin, ya, ad-dalu alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan atas suatu kebaikan, maka kafa'ilihi, dia akan mendapatkan seperti orang yang melakukannya, ya. Bagaimana kalau kemudian travel ini dia mengurusi jamaah haji dan dia memberikan pelayanan yang baik, pelayanan yang prima misalkan, sehingga jemaah haji itu dia tenang, maka dia diberikan apa? Ya diberikan pahala yang sama sebagaimana pahala orang yang menunaikan ibadah haji tersebut. Maka bukan hanya saja keikhlasan itu juga bagi para travel, tapi lebih utama bagi kita yang ingin menunaikan ibadah haji, para jamaah. Jangan sampai kemudian kita mengharapkan pujian manusia. Pujian manusia itu akan gugur dengan gugurnya manusia itu sendiri. Pujian manusia itu akan tertutup dengan tertutupnya manusia di dalam tanah alias kematian. Pujian manusia itu akan selesai dengan batasnya waktu. Tapi pujian Allah Jalla wa'ala, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Ya, Allah Jalla wa'ala itu maha mengetahui apa yang tersembunyi, apa yang nampak dari kita. Ya, dan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan dunia. Ya, misalkan ada orang berangkat, dia berangkat menunaikan ibadah haji ke sana, berangkat dia menunaikan ibadah haji ke sana, tapi yang dipikirkan itu adalah yang penting pulang saya mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya. Ya, mencari karunia Allah boleh, tapi menjadikan itu sebagai tujuan utama maka itu nggak boleh. Karena haji ini walillah, haji ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ibadah tidak akan diterima oleh Allah jika tidak ada keikhlasan. Nah, ini akhlak yang pertama itu terus dijaga. Saya harus ikhlas ya Allah, ikhlas, ikhlas, ikhlas. Ya, untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam doa-doa Bapak dan Ibu sekalian, ya, menjelang keberangkatan kita, ya Allah berikanlah kepada hati ini hati yang ikhlas. Aku ingin menunaikan ibadah haji ini karenamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ya ibadah haji ini adalah ibadah pamungkasku yang dengannya engkau masukkan aku ke dalam surga. Ya Allah, terus jaga keikhlasanku dari aku awal mendaftarkan sampai aku nanti akan berangkat, sampai saya di sana di ya pada saat kita berada di manasik haji, di masyair, pada saat kita pulang. Ya Allah, jaga keikhlasan ini. Ya Allah, jadikanlah keikhlasanku dalam menunaikan ibadah haji ini sebagai salah satu pintu kita berada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita terus cari. Maka haji dan keikhlasan itu erat kaitannya. Karena ikhlas adalah akhlak yang luar luar biasa. Ikhlas itu adalah niat dan maksud tujuan dari apa yang kita lakukan semata-mata berharap hanya apa yang ada di sisi Allah. Bapak dan Ibu sekalian, berkaitan keikhlasan, Bapak boleh ketika ya Bapak dan Ibu boleh ketika menunaikan ibadah haji ini, ya Allah, berharap semoga rizki aku bertambah. Sepulangnya hajiku, rizki itu bertambah ya Allah. Rizki dalam arti yang luas. Mungkin rizki ilmu, rizki kesehatan, rizki harta. Ya Allah, tambahkanlah rizkiku ya yang halal, melimpah ruah dan lain-lainnya. Ini boleh. Kita mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Salah satu bentuk keikhlasan itu adalah ketika kita minta sesuatu apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kepada Allah. Ini keikhlasan. Jadi ciri keikhlasan itu adalah apa? Kita meminta sesuatu hanya apa yang ada di sisi Allah Jalla wa'ala. Itu ikhlas. Jangan dikotori oleh kepentingan-kepentingan dunia yang itu datangnya kita minta kepada manusia. Ya, ya Allah, berikanlah aku keikhlasan dengan hanya menjadikan diriku aku fakir kepadamu ya Allah. Ya, kita fakir itu hanya boleh kepada Allah. Kita merasa butuh hanya kepada Allah Jalla wa ala. Itu adalah luar biasa doa-doa yang banyak diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian yang lain selanjutnya. Baik. Akhlak berikutnya adalah haji dan ketawaduan. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah memasang niat untuk haji, maka yang pertama kita lakukan itu adalah apa? Ketawaduan diri kita.
Ibadah haji itu akan mengumpulkan seluruh jenis manusia yang ada di sana. Ya, manusianya satu jenis betul gitu. Tapi keragaman warna kulit, keragaman budaya, keragaman tradisi, kebiasaan dan lain-lain. Kita menjadi satu di sana. Ya, tapi ada satu yang memang itu harus sama dan kita semua harus tawadhu. Boleh Bapak dan Ibu, Bapak di Indonesia itu memang sebagai apa? Misalkan dengan aktivitasnya sebagai seorang dokter punya pakaian kegagahan, pakaian yang luar biasa sebagai seorang dokter. Yang polisi-polisi, yang tentara-tentara, yang pejabat-pejabat dan yang lainnya. Tapi salah satu bentuk ketawaduan yang dimunculkan oleh kita di sana adalah apa? Pakaian ihram yang sama putihnya, ya. Model dan bentuknya sama, ya. Ini melatih. Haji itu melatih ketawaduan kita, ya. Bahwa sehebat apapun, ya mungkin pakaian apa namanya? Ihram boleh saja harga berbeda misalkan, tapi tetap aja satu warna putih, model dan bentuk seperti itu, maka saat itulah hilang kesombongan dari diri kita, ya. Apa yang mesti kita sombongkan lagi? Toh pada akhirnya jabatan itu dibatasi oleh tempat, dibatasi oleh waktu, ya. Dibatasi tempat karena kita punya jabatan di Indonesia tidak selalu harus diakui di negara orang, ya. Tidak harus seperti itu dan itu akan kita dapati. Begitupun waktu kita menjabat ada waktu yang terbatas. Sehingga dari sini kita dapati bahwa nilai-nilai ketawaduan itu harus sudah terus dilatih oleh kita dan ibadah haji melatih ketawaduan kita. Dan ini semua kita lakukan semata-mata karena Allah. Karena Allah tahu, ya, ketika kita ini sedang berlatih untuk tawadu, Allah pun tahu. Dan ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah sama halnya dengan kain kafan saya sebutkan. Kain kafan yang akan kita pakai nanti saat kita mati, saat kita wafat, ya. Kain kafan kita tiga helai kain. Kain ihram kita dua, ya. Kain kafan tiga helai kain. Warnanya sama, bentuknya juga sama seperti itu. Maka hal inilah yang menghancurkan sikap tingginya kita. Karena ternyata rumah yang kita bangun setinggi apapun, kendaraan yang kita miliki senyaman apapun, uang yang kita kumpulkan sebanyak apapun, ternyata ketika kita meninggalkan kain kafannya sama, cuma tiga helai kain. Bahkan barangkali mobil yang kita miliki dengan mobil yang hebat pun, ternyata pada akhirnya tetap saja harus pakai ambulan. Bukankah ini merupakan nilai-nilai pelajaran dari sebuah ketawaduan, ya? Bahwa dunia ini ada batasnya akan kita miliki, kelak akan di apa? Akan dilepas. Bahkan barangkali yang memperhatikan orang yang sudah meninggal itu kadang-kadang ketika dia meninggal, ya, itu tangannya tidak ada lagi yang menggenggam, tangannya itu dia terbuka, ya. Dia sudah pasrah, tidak ada lagi yang bisa apa? Tidak ada lagi yang bisa dia genggam dari dunia ini. Ternyata dunia ini dalam genggaman kita cuma sesaat. Nah, inilah nilai ketawaduan dalam apa? Ibadah haji. Bahkan kita belum meninggal pun nanti kita di sana banyak menyaksikan, ya, bagaimana kita melihat ada orang yang meninggal di sana dengan hanya seperti itu. Bahkan kemarin ya Bapak dan Ibu sekalian di tahun 2024, ya. Saat kita melaksanakan ibadah haji, saya dengan bersama dengan jamaah sedang berjalan gitu, ya. Tiba-tiba ada orang yang dia jatuh gitu, ya, mungkin kelelahan dan apa, lalu kemudian apa, ya, diperiksa udah wafat. Banyak tahun kemarin juga di jalan seperti itu. Disitulah kita dapati, ya, betapa ibadah haji itu menjadikan kita tawadu, apalagi bisa kita sombongkan, kita nggak pernah tahu, ya. Maka pakaian ihram yang sama ini sama halnya dengan kain kafan yang sama, ya, bentuknya, modelnya, ya. Maka hilanglah semestinya nilai-nilai kesombongan dalam dalam diri kita. Haji melatih kita bukan hanya keikhlasan saja, tapi haji juga melatih diri kita untuk tawadhu, rendah hati kita di hadapan orang lain, apalagi itu sesama muslim.
Nanti Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketika berbicara haji dan ketawaduan ini, kita akan dapati, ya mungkin Alhamdulillah ya, kita mesti bersyukur kepada Allah. Kita ini kadang-kadang dalam berpakaian itu, ya menurut kita ini perpaduan warnanya itu cocok. Bahkan sering kita dapati, pakaian saya begini pantas atau tidak ketika keluar misalkan. Saya ini berpakaian seperti ini cocok atau tidak. Tapi ketika kita dapati di sana nanti, Bapak dan Ibu kan akan melihat, berkumpul dengan masyarakat. Bagaimana masyarakat Afrika dalam berpakaian, bagaimana masyarakat India dalam berpakaian. Ya, kadang-kadang kita dapati, kok bisa ya mereka begitu, kok bisa ya laki-laki di Afrika itu dia menunaikan ibadah haji pakaiannya seperti itu, lalu kemudian warnanya apa namanya, warnanya itu ngejreng sekali, dan juga kemudian perempuan itu pakai kembang-kembang gitu. Kita memang ada batik tuh, tapi kok kayaknya beda ya batik kita dengan mereka. Yang kita lihat laki-laki di Afrika itu pakai baju begitu, itu menurut kita ini cocoknya untuk perempuan, tapi itu dipakai oleh mereka, ya. Lalu kemudian kita ngeliat kok bisa ya. Disinilah kita mesti belajar, ya. Mesti mesti belajar. Yang kita anggap kadang-kadang ya, mereka yang kita anggap kadang-kadang pakaiannya seperti itu dan yang lainnya, pernah kita ngelihat masuk ke apa namanya, masuk ke toko emas, kita lihat ya Allah itu belinya banyak banget. Mungkin ya bisa puluhan gram dia beli. Oh ternyata pakaian begitu itu uangnya banyak. Karena memang itulah tradisi mereka. Sementara orang kita masuk ke toko emas cari yang mungkin ya 5 gram, 10 gram, 15 gram, 20 gram, cuma berapa? Ya. Kadang-kadang apa? Kita ya agak-agak sedikit ya. Memang itu bagian daripada tradisi dan kebiasaan kita. Indonesia, Masya Allah menjaga apa cara berpakaian dan yang lainnya. Tidak sama dengan negara lain. Apalagi misalkan kita ngelihat ya di negara lain masih di Asia juga misalkan kita bagaimana masyarakat Bangladesh, masyarakat India menggunakan pakaian mereka seperti apa. Mungkin berbeda dengan kita. Tapi yakinlah mereka sedang menuju Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita menuju Allah Jalla wa ala. Sama tujuan kita. Maka apa? Tawadhu. Ya, tidak boleh kita hanya melihat orang itu dari penampilan. Karena Allah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan melihat rupa-rupa kita. Allahu Jalla wa ala tidak melihat rupa dan juga apa badan-badan kita, fisik-fisik kita. Tapi Allah melihat apa? Amal kita, hati-hati kita semuanya. Maka ya latihlah ketawaduan dalam diri kita ini, maka insya Allah taala ya kita akan apa, kita akan mendapati kebaikan dalam ibadah haji kita. Baik, kita lanjut. Akhlak yang berikutnya kita pelajari adalah apa, al musawah, ya, al musawah, ya, wal ittihad. Ini persamaan dan persatuan, ya. Haji ini adalah persamaan dan persatuan. Ada akhlak al-musawah yaitu persamaan, wal wihdah, persatuan. Haji di Baitullah dan semua manasiknya dari Mina, dari Arafah, dari Muzdalifah, dari apa menunjukkan persatuan kaum muslimin sedunia. Dan itulah masabatan linnas. Ka'bah itu tempat apa? Semua manusia itu berada di tempat berkumpulnya manusia, tempat manusia semuanya menghadapkan. Ini kan persatuan. Dan itu kesamaan semuanya. Orang mau sholat di Afrika yang lihatnya ke Ka'bah. Orang sholat di Asia yang lihatnya ke Ka'bah. Orang mau di Amerika Muslim lihatnya ke Ka'bah. Haji ini di Baitullah. Haji itu di Masyair. Ya, di Mina, di Muzdalifah, di Arafah misalkan, ini melambangkan persatuan, melambangkan kesamaan kita. Maka di sini dikatakan bumi yang dipijak untuk berhaji satu. Ka'bah yang kita kelilingi untuk tawaf satu. Tempat wukuf satu yaitu Arafah, ya. Tempat melontar jumroh kita satu yaitu Mina. Semua ini menggambarkan persatuan dan kesatuan umat. Maka karena ini menggambarkan persatuan dan kesatuan umat, maka haji ini harus menjadi kebanggaan kita. Saya kadang-kadang mesti ya merasa apa ya ketika misalkan kita di Mina. Kadang-kadang di Mina itu
ya tempat memang betul sudah sempit tempat itu. Di kamar mandi antri, bapak dan ibu itu akan antri, satu pintu kamar mandi itu bisa 20 orang. Ya, jadi mesti di situ akhlak-akhlak yang tadi ikhlas, kita antri, tawadhu, kita dalam antri, kita juga di situ harus ada persamaan dan persatuan. Mereka sama seperti kita. Ya, mereka juga punya hajat yang sama seperti seperti kita. Maka jangan merasa bahwa kita itu lebih tinggi, lebih hebat dari yang lainnya. Ini akhlak yang harus kita jaga ya selama kita menunaikan ibadah-ibadah haji. Lanjut. Nah, haji dan akhlak keadilan. Ya, ini penting ya. Dalam ibadah haji itu ada penanaman akhlak yang berkeadilan. Adil itu adalah apa? Kita tahu adil menempatkan sesuatu pada porsinya, ya. Menempatkan pada tempatnya dan sesuai dengan porsinya masing-masing. Ini adil dalam nafkah. Jangan hanya kita egois pengen haji, tapi kemudian keluarga ditelantarkan. Karena kita pengen haji, yang penting haji kita diterima orang lain, kemudian apa? Ya, atau misalkan nafkah kita yang apa namanya selama kita di sana tidak diperhatikan. Ya, maka adil dalam nafkah ini juga penting. Nafkah untuk kita yang menunaikan ibadah haji, nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan. Adil dalam berpakaian. Ya. Kita 20 hari, 25 hari pakaian di sana juga kita harus adil dalam berpakaian. Jangan sampai juga kemudian kita itu ke sana berpakaian dengan sebanyak-banyaknya. Ya. Justru kita harus apa adil di situ. Adil dalam perbekalan. Ya. Adil dalam perbekalan. Kita nggak perlu terlalu berlebihan karena kita ini mau ibadah. Ada kadang-kadang itu mohon maaf gitu ya. Ada orang menunaikan ibadah haji sudah ditetapkan bahwa koper masing-masing dapat dua. Ya, kalau suami istri berdua berarti ada 4 koper misalkan. Atau kalau misalkan nanti satu yang besar, satunya itu kecil sebagai handbag, misalkan itulah yang kita taati. Maka adil dalam perbekalan kita itu harus ditetapkan kita pulang itu pasti akan ada beli sedikit untuk oleh-oleh dan itu adalah bagian daripada sunnah. Setelah kita safar, kita pulang sedikit bawa oleh-oleh. Tapi harus adil dalam perbekalan di situ. Ya, kita tidak akan mungkin bisa menjangkau memberikan hadiah kepada satu kampung. Ya, sebagian diri kita, mohon maaf gitu ya, kadang-kadang tidak adil dalam perbekalan kita ketika kita berada di sana dan akan pulang. Kadang-kadang merepotkan teman perjalanan kita. Ya, dia bawa tas handbag, dia ada ransel, dia ada kantong plastik dua, ya. Padahal mungkin barangkali mohon maaf, ya usia tidak lagi bisa disembunyikan, ya. Dalam keadaan yang lelah seperti itu. Nanti kemudian apa? Sebagian kita kemudian melihat, ya. Melihat tentunya dengan ada rasa iba, ada empati. Tapi kemudian jangan juga ya akhirnya apa sepanjang jalan itu terus ya dibawain sama teman-teman seperjalanan. Kadang-kadang ini yang menghilangkan keikhlasan atau paling tidak mengurangi keikhlasan. Coba kita timbang dengan adil ya. Pakaian kita, perbekalan kita, nafkah kita atau apa yang nanti oleh-oleh yang kita bawa. Jangan sampai terjadi ekstrim kanan, ekstrim kiri ya. Ekstrim kanan ya kita terlalu banyak bawa perbekalan yang ada, pakaian yang banyak, uang yang banyak gitu ya. Kayak kita mau apa? Ya kayak betul-betul kita mau menghabiskan itu semua di sana gitu. Sampai kemudian di sana semua orang itu seakan udah melihat bahwa kita yang paling hebat gitu. Tapi sementara juga jangan sampai ekstrim kiri. Oh ke sana misalkan nggak bawa uang sama sekali ya. Perbekalannya yang penting biaya ongkos saja udah selesai tapi nggak ada. Ya, toh dia katakan di sana sudah ada makanan sudah dijamin gitu. Kadang-kadang kita di sana juga ada keperluan kecil-kecil ya ada.
Nah, maka disinilah yaitu jangan sampai ekstrim kanan, jangan sampai ekstrim kiri. Itulah haji dan akhlak berkeadilan. Ya, yang ditinggalkan jangan sampai mereka terlantar. Yang ditinggalkan itu tetap harus mendapatkan porsinya. Ya, baik. Kita lanjut. Nah, ini haji dan kelembutan dalam berpendapat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji ini menanamkan kepada kita kelembutan pada saat jumlah manusia itu banyak berkumpul dalam satu tempat. Kita dituntut untuk belajar berlemah lembut dengan siapapun di sana. Tadi kita katakan, ya, dengan berbagai macam karakter, ya, tradisi, kebiasaan manusia kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia datang ke satu tempat. Mereka punya tujuan yang sama. Maka tampilkan kelembutan akhlak kita, sikap legowo kita, tepo seliro kita, ya. Itu harus tetap dijaga kelembutan kita. Bahkan tidak ada waktu bagi kita untuk debat, untuk jidal, tidak ada manfaatnya, ya. Yang ada di sana itu bagaimana kita banyak-banyak berzikir, banyak berdoa, banyak bermunajat, banyak ibadah, ya. Itu di sana. Dan semua itu melatih kelembutan diri diri kita semuanya. Bagaimana ketika kita harus apa? Harus berlapang-lapang tempat duduk kita. Ketika lagi di masjid, tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah dalam majlis. Kadang-kala kita dapat ya ada orang yang sudah sempit, dia minta saya mau sholat sunnah saja di sini. Udah kita geser aja. Geser silakan, tafadhol dia sholat di situ. Itu padahal kita udah, ya, kita udah ngelihat ini udah sempit banget, tapi tetap ada orang nyerobot pengen sholat di situ. Sudah kita minggir dulu, atau kita maju atau kita mundur di situ, biarkan dia untuk sholat. Berlemah lembut ikhwatal iman, karena nanti Allah Jalla wa ala yang akan membuka keluasan itu. Tafassahu, ya, bil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Lapangkanlah karena Allah lah yang akan melapangkan diri kalian. Ini kelembutan. Biarkan orang-orang misalkan ada yang teriak lebih keras, mungkin memang itu tradisi dan kebiasaannya. Tapi kita kaum muslimin Indonesia, kita dididik di sini lembut, tetap itu yang dijaga karakter kita, ya. Kelembutan dalam berpendapat, kelembutan dalam bersikap, ya. Ini adalah akhlak yang sangat penting untuk kita. Baik, lanjut. Nah, haji dan kedermawanan, ini juga akhlak yang luar biasa, ya. Haji dan kedermawan. Dermawan itu bukan hanya soal harta, ya. Tapi dermawan itu bisa dalam ilmu, dermawan dalam bimbingan, dermawan dalam bantuan tenaga, dermawan dalam jabatan dan kedudukan. Jadi dermawan itu bukan hanya dari soal harta. Bagaimana dermawan dalam ilmu? Ya, sesama kita jamaah nanti satu kelompok itu, kalau ya meskipun sudah ada pembimbing, tapi bisa jadi pembimbing juga manusia banyak salah. Mungkin ada yang lebih paham, ada yang lebih tahu. Kita bisa tukar ilmu di situ. Kita bisa tukar pengalaman di situ. Ya, juga masalah bimbingan. Ya mungkin yang bisa bahasa Inggris, di sana ada komunikasi pakai bahasa Inggris, maka yang bisa bahasa Inggris bisa ikut menerjemahkan. Meskipun itu di sana Arab Saudi, kadang-kadang mereka juga tidak semua bahasa Arab, tapi ada yang bahasa Inggris, maka Bapak dan Ibu yang bahasa Inggrisnya bagus maju. Bantuan tenaga misalkan kita membantu sesama jemaah kita, ya. Dermawan dalam jabatan misalkan di antaranya adalah Pak, tidak perlu kita bawa-bawa jabatan dan kedudukan kita. Ya, ya cukup kita katakan bahwa di Indonesia ada aktivitas saya di tentara, aktivitas saya di polisi, aktivitas saya di sini, tapi di sini saya jamaah, yuk kita sama-sama. Itu namanya kedermawanan juga. Jadi kedermawanan itu al-karam, ya. Dermawan itu kadang-kadang dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-karam. Al-karam itu juga lebih dekat dengan apa? Al-karim, mulia. Karena kedermawanan itu pasti akan membawa kepada kemuliaan kita. Ya, siapapun orang dermawan, baik dalam hartanya, dalam ilmunya, dalam bimbingannya, tenaganya, pikirannya, gitu ya, kedudukannya, maka itu insya Allah Ta'ala haji ini melatih kedermawanan kita. Bapak dan Ibu bisa berbagi makanan di sana, ya. Bapak dan Ibu bisa berbagi pengalaman karena kebersamaan kita di sana.
Bapak dan Ibu bisa saling bantu-bantu. Mungkin ada ya yang sepuh perlu dibantu, perlu diangkat tasnya, perlu dibawakan sedikit ke atas kendaraan atau apa itu mungkin boleh. Bisa seperti itu. Itu bagian daripada sebuah kedermawanan pada ya tenaga kita. Nah, ini penting untuk kita kaji kembali antara haji dan kedermawan, akhlak dermawan, ya. Lanjut lagi kemudian kita akan masuk kepada apa? Haji dan kesucian diri. Ini udah pasti. Karena salah satu hadis Nabi kita mulai sallallahu alaihi wasallam ya ketika Rasul mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah, ikutilah antara haji dan umrah. Fa innahuma yanfiyani ya adzunub. Karena keduanya haji dan umrah itu akan apa? Menghilangkan, membersihkan dosa-dosa kalian kama yanfil kiru khobasal hadid wa dhahab wal fiddah. Sebagaimana karat itu bisa di apa? Ya bisa dibersihkan, yaitu yang nempel pada besi, nempel pada emas, pada perak itu bisa dibersihkan. Nah, itu ibadah haji dan umrah. Bahwa ibadah haji itu ingin membersihkan diri kita. Kita ingin menjadi manusia yang kembali kepada kesuciannya. Ya, maka pada ibadah haji ada kesucian niat. Maka niatnya harus suci karena Allah. Kesucian pada tujuan kita ini sama seperti kita sedang menuju kepada Allah Jalla wa'ala. Kesucian badan kita harus dijaga. Makanya berihram kita kalau bisa punya wudhu, gitu ya. Apalagi ibadah-ibadah yang harus ada disyaratkan suci dari hadas, suci dari najis misalkan. Ini kesucian pada badan kita. Kesucian pada harta. Harta yang digunakan untuk haji, harta yang halal. Harta yang kita bawa untuk apa? Untuk selama kita dalam perjalanan ibadah haji, harta yang thayyib, yang halal, yang thayyibah. Juga kesucian dalam ibadah. Jangan dikotori ibadah kita dengan perkara-perkara bid'ah. Sesuatu yang apa? Allah dan Rasulnya tidak mengajarkannya kepada kita, tidak membimbingnya. Para sahabat juga tidak memberikan contoh kepada kita. Ibadah haji ini sudah ada patokannya, sudah ada kaifiatnya, tata caranya, ya. Dan itu jangan dibuat-buat lagi oleh kita. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengetahui syariat untuk kita, Allah yang maha tahu baik dan buruknya untuk kita semuanya. Maka jaga kesucian ibadah kita, jangan sampai kita membuat-buat syariat yang baru ya pada saat kita di sana atau sepulangnya kita dari tanah tanah suci. Ini maksud haji dan kesucian diri atau tazkiyatu an-nafs. Baik, kita lanjut. Haji dan mutaba'ah Nabi. Ini akhlak. Ittiba kita kepada Nabi, kita ikut Nabi itu juga adalah bagian daripada akhlak. Karena kalau kita tidak ikut Nabi dalam beribadah haji ini, kita dianggap tidak berakhlak kepada Nabi. Haji melatih kita untuk mengikuti Nabi dalam hal apapun. Ibadah atau dalam sikap atau keseharian kita. Ya. Karena kalau kita kemudian mengikuti ibadah apapun, mengikuti Nabi, maka ini satu bisa mudah, yang kedua itu indah, yang ketiga pasti diterima, makbulah. Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi sementara kalau ibadah yang kita lakukan itu dibuat-buat sendiri atau sikap-sikap kita itu menjauh dari akhlak Nabi, amalan keseharian kita menjauh dari Nabi, ya, maka tentunya kita tidak akan pernah mendapatkan cinta Allah. Karena semua dalam rangka ittiba kita kepada Nabi, itu kita dalam rangka ingin juga mendapati kecintaan Allah. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Ya, di surah Al-Imran ayat 35 Allah katakan, ya, jika kalian cinta kepada Allah maka ikuti aku, kata Allah Jalla wa'ala, suruh mengikuti Nabi. Ya, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian ya cinta kepada aku maka ikuti aku. Kita suruh diperintahkan untuk mengikuti Nabi dalam ibadah, mengikuti Nabi dalam sikap. Ya, bahkan tidak perlu lagi lah misalkan kita berdebat dalam urusan kan ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah, ini hukumnya mubah dan yang lainnya. Kalau Nabi melakukan itu dan memang kita ya dituntut untuk melakukan itu dan ini tidak bertentangan dengan syariat dan kita juga mampu lakukan, kan itu lebih baik. Ya, kecuali memang ya sesuatu yang punya kekhususan hanya untuk Nabi, ya, yang tidak boleh untuk umatnya, maka kita tidak boleh melanggarnya. Ya, tapi sesuatu yang tidak melanggar
apa yang ditetapkan oleh Nabi, maka lakukan itu. Ini haji dan mutabaah, akhlak mutabaah Nabi, ini perkara yang sangat penting. Baik, lanjut. Nah, haji dengan adab kepada sesama makhluk Allah. Ini dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya, dalam pelaksanaan ibadah haji, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, haji mengajarkan kita untuk tidak boleh mengganggu tanaman. Ya, pohon misalkan kita lagi lewat ada dahan ranting di apa namanya ya dipetik atau misalkan dipatahkan, ada bebatuan diambil dirempar, ada hewan diusir-usir misalkan, atau tadi ada manusia karena kita nggak mau sholat di samping kita orang Afrika, akhirnya orang Afrika ya dicemberutin oleh kita ya lalu kemudian disuruh pergi meninggal. Ya, ikhwatal iman a'azani Allah, itu tidak boleh dilakukan oleh kita. Karena semua pun makhluk Allah Jalla wa'ala yang harus kita hormati, harus kita muliakan. Ya, tanaman yang di sana harus dijaga, pohon yang ada di sana dijaga, bebatuan yang ada di sana juga harus dijaga. Bahkan hewan-hewan, bukankah berburu hewan juga, mengusir-ngusir hewan itu tidak diperbolehkan selama kita dalam menunaikan ibadah haji dan itu berada di tanah-tanah haram. Ya, maka ini harus dijaga oleh kita. Adab kepada sesama makhluk Allah. Haji ini belajar hidup aman, nyaman, dan bahagia dengan sesama makhluk Allah dari seluruh dunia. Ya, haji ini adalah kita belajar aman, belajar hidup yang aman, nyaman, dan bahagia. Ya, karena apa? Tidak ada ceritanya orang yang berhaji itu lalu kemudian tidak bahagia. Mestinya bahagia. Kalau dia tidak bahagia, maka ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Ya, haji ini hati kita akan merasa aman, hati kita akan merasa nyaman. Kalau hilang aman, nyaman dan bahagia dalam hati kita selama kita berhaji, maka ada sesuatu yang salah dalam dalam diri kita. Ya, ada seorang jamaah haji pernah bercerita kepada saya gitu ya. Saya kira ibadah haji itu enak Ustaz, tapi ternyata ibadah haji itu capek. Ibadah haji itu banyak yang nggak bisa masuk akal. Masa bangunan Ka'bah kayak gitu harus kita kelilingi 7 putaran. Masa dari Bukit Sofa dan Marwah harus kita datang. Saya ini udah capek, saya lelah dan yang lain-lain. Pasti ada kesalahan. Karena dia tidak ada ketundukan dirinya kepada Allah, ya, tidak ada mutabaah kepada Nabi tadi. Akhlak-akhlak itu tidak dipakai oleh kita, ya. Tawaf capek iya, tapi kalau dijalani dengan ikhlas, jujur, sabar dan lainnya, maka insya Allah akan ya kita akan dapati kenyamanannya, kita akan dapati apa kebahagiaannya. Ya, begitu juga dengan hewan-hewan yang ada, kita akan banyak di sana, masya Allah ya, melihat hewan-hewan yang tidak dipelihara oleh kita, tapi Allah yang memeliharanya. Ya, ada burung-burung merpati yang begitu banyak di sana. Kadang-kadang juga ada hewan-hewan yang lainnya yang ada di sana, ada bebatuan yang harus kita jaga. Maka itu hati-hati kita untuk selama kita menunaikan ibadah umrah, ibadah haji di sana, maka kita wajib beradab kepada sesama makhluk Allahu Subhanahu wa taala. Baik, lanjut insyaallah. Nah, yang terakhir di sini adalah apa? Haji dan kecintaan akhirat. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirat dalam ibadah haji itu begitu dekat dan begitu ramah menyapa kita. Ibadah haji itu kalau kita terus menelusuri ibadah haji dan juga apa dan permasalahan akhirat itu kita betul-betul itu begitu dekat ya. Pemandangan akhirat nyata depan mata kita dalam setiap sholat ada jenazah. Lagi-lagi imam masjid mengumumkan ya untuk sholat jenazah. Zuhur ada, asar ada, maghrib ada. Seakan-akan kematian itu begitu dekat dengan kita. Bukankah kematian itu adalah gerbang akhirat kita? Lalu kemudian misalnya kita wukuf di Arafah, semua pakaian putih-putih kumpul semuanya. Ya, doa mengangkat kedua tangan mereka. Dan semua berharap dengan itulah pemandangan yang akan kita dapati pada saat kita berada di mahsyar. Maka timbulkan kecintaan kita kepada akhirat ini wukuf Arafah seakan-akan kita ini sedang berdoa kepada Allah mohon keselamatan pada saat nanti di mahsyar. Ada mabit di Muzdalifah, kita tidur di atas apa? Tidur di atas jalan, trotoar, padang pasir, ya ada bebatuan, ada aspal dan yang lainnya. Ya Allah, seumur-umur kita camping saja, kadang-kadang kita camping
Ya di Indonesia itu di negeri kita kita camping itu sudah pakai tenda, suasana tidak terlalu panas, lalu kemudian pakai kasur, ya kita lagi camping nih, lalu kemudian kita bisa tidur di situ. Bagaimana kemudian kita lagi mabit di Muzdalifah? Ya cuman ada tikar. Kadang-kadang bantalan kepala kita itu di Muzdalifah itu juga apa? Kadang-kadang sendal kita atau mungkin tas kecil kita. Tapi disitulah gambaran kita nanti ketika meninggal pun kita dimasukkan ke dalam kuburan itu liang lahat pun kita tidak bau bantal yang empuk yang kita pakai. Kepala kita juga langsung ditempelkan di tanah. Ya. Kadang-kadang hanya dijaga oleh apa? Ya oleh bulatan tanah yang dibuat agar kita tidak ya agar kita tidak jatuh situ. Ya. Maka kita dapati juga ketika kita lontar jumroh seperti apa? Ya seperti penabuhan genderang perang dengan iblis. Ya kita lempari sampai 70 butir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena kita tidak mau ya hidup kita seperti apa? Seperti makhluk yang terlaknat ini. Ya. Maka kita ingin membersihkan itu semuanya dengan apa? Belajar dalam ibadah haji tentang kecintaan kita kepada akhirat kita. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ini merupakan sisi-sisi yang sangat baik ya ini dalam akhlak-akhlak yang mulia dalam soal kita berhaji. Terakhir ini bahwa haji dan kecintaan akhirat ini penting. Tanamkan dalam diri kita kecintaan kepada akhirat. Saya lanjut terakhir. Kesimpulannya para jamaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haji mendidik kesempurnaan kita berakhlak. Berakhlak pada diri sendiri, berakhlak pada jamaah, kepada sesama muslim, dan juga pada sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Rangkaian ibadah haji semuanya itu adalah agar kita berakhlak kepada Allah, itu yang paling utama. Berakhlak kepada Allah itu udah pasti. Berakhlak kepada Rasulullah itu sebuah kepastian. Setelah itu berakhlak pada diri sendiri, berakhlak pada jamaah, pada sesama muslim, dan juga kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada akhlak keikhlasan, akhlak ketawaduan, akhlak kesamaan, ya ada akhlak tadi kelembutan diri kita, ada akhlak kesabaran, ada akhlak kedermawanan, dan juga di situ ada akhlak kecintaan kita kepada akhirat. Ini nilai-nilai Kak, nilai-nilai kemuliaan akhlak, kesempurnaan akhlak dalam kita menunaikan ibadah haji yang harus senantiasa dijaga oleh kita. Ya, semoga hal ini bermanfaat ya untuk saya dan juga untuk para jamaah haji konsorsium Haji Barokah Indonesia. Ya, semoga semuanya tetap ya diberikan kemudahan untuk bisa ya memiliki nilai-nilai akhlak dan kemuliaannya di melalui ibadah haji ini. Kita buka barangkali sesi soal dan jawab jika masih ada waktu kita berikan kesempatan tafadhol. Baik, Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Demikian pemaparan materi yang telah disampaikan Ustadz Abu Islama Imanuddin sudah kita dengarkan bersama. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak atau Ibu yang ada ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Bismillah, silakan Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, diajukan langsung ke Ustadz atau lewat chat ya di Zoom ini. Ini mobilnya kayak lagi di Uzbekistan ini Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, betul Waalaikumsalam. Ustadz. Afwan, lagi disamarkan. Masya Allah. Ya, Lagi balik bawa cik. grup Ustadz itu. Grupnya di belakang. Ya, Masya Allah. Ya, Doain silakan, Ustadz silakan. lancar. Monggo Pak. Ya, nama saya Muhammad Arif dan istri saya di sebelah Istina. Insyaallah akan berangkat. Mau tanya Amin. Ustaz, kepakaian ihram tuh di pesawat setelah turun apa posisi lagi di pesawat Ustaz? Itu aja Ustaz. Ya, Makasih eh, Ustaz. ya, Insya Allah
kita ini biasa haji foroda itu karena akan datang langsung ke Jeddah. Karena kita akan ke Jeddah dan langsung kita ke Mekah, ya, maka mikot kita itu Yalamlam. Yalamlam itu kurang lebih 1 jam ataupun ya 30 menit sebelum kita turun di bandara Jeddah, ya. Makanya kita berada di atas pesawat nanti, ya. Maka kain ihram itu adanya di handbag, bukan di bagasi, Oh, ya. jadi pakainya di bandara itu, Ustaz? Di Nah, bandara boleh, boleh di atas pesawat boleh. boleh. Bukan di Oh, bandara Jeddah, karena kita masih berada di atas bandara pesawat. di ya, oh, Ya, sudah. Ya, makasih, Ustaz. baik. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Yang kedua, melalui chat tadi, bahwa apakah kita perlu puasa Arafah padahal kita lagi haji? Pendapat yang kuat tidak perlu kita ikut puasa Arafahnya. Karena memang justru di Arafah itu kita sedang, apa namanya, akan ada banyak kesulitan bagi kita, ya Bapak dan Ibu sekalian. Kita butuh energi, ya kita butuh, apa namanya, ya butuh masukan air atau apa gitu ya. Karena kalau panas ya cuaca panas, besok juga mungkin masih panas gitu ya. Kalau dingin ya mungkin dingin banget gitu ya. Sehingga para ulama banyak memberikan bimbingan kepada kita, tidak perlu puasa. Ya, kita tidak perlu puasa Arafah pada saat kita menunaikan ibadah-ibadah haji. Puasa Arafah itu bagi mereka yang tidak sedang menunaikan ibadah haji. Ya, demikian Bapak dan Ibu. Terima kasih. Apakah perempuan boleh pakai sepatu saat tawaf dan sa'i? Ya, sebenarnya kalau memang itu sepatu yang kita pakai itu kita nyatakan itu bersih, ya, dan sepatu itu juga, apa namanya, misalkan sepatu yang khusus ya. Kalau memang Bapak dan Ibu sekalian atau Ibu ya, khususnya Ibu mau mengenakan sepatu yang memang khusus kita pakai untuk di dalam, ya. Sepatu yang memang misalkan yang tipis yang atau apa gitu ya, untuk menghindari dingin yang misalkan, apa namanya, lantai atau apa gitu ya, itu boleh-boleh saja kalau untuk ibu-ibu. Ya, bapak-bapak itu tidak. Bapak-bapak itu lepas gitu. Ya, meskipun kita tahu bahwa kadang-kadang sebagian ada yang tetap pakai sepatu itu ya, ibu-ibu sepatu yang biasa dari luar. Cuman khawatirnya itu kita tidak menjaga kebersihan dari masjid tersebut. Karena itu kan juga untuk sholat, untuk apa yang lainnya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dan kadang-kadang bisa lolos bebas, ada maksud begitu. Tapi kadang-kadang juga ada juga yang diingetin, ada polisi wanitanya itu yang kadang-kadang marahin kita juga, lepas sepatu gitu ya. Seperti itu. Meskipun jangan protes kalau itu ada polisi, sepatunya tetap dipakai gitu ya. Nah itu jangan, ya. Atau misalnya ada orang lain kita. Jadi kalau di sana kalau ditegur udah, ya nggak usah kita apa mendebatnya, kita nerima saja. Jangan pakai sepatu, ya udah dilepas masukin ke ini gitu ya. Tapi yang saya tahu ibu-ibu nanti di sana itu kan juga, kalau di sini ada itu sepatu yang memang tipis lah, hanya untuk apa, alas kaki saja dari dinginnya lantai atau apa, itu boleh. Jadi sendalnya atau sepatu yang awalnya itu tidak dibawa misalnya pada saat kita mau tawaf atau apa gitu ya. Ya kira seperti itu. Tapi silakan, ada lagi Bapak dan Ibu sekalian? Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, silakan Ibu. Saya Erni, insya Allah berangkat sama suami dan ibu. Nah, Beberapa pertanyaan. Yang pertama itu kan terkait pakaian. Saya kemarin sempat diskusi sama yang udah berangkat haji juga. ya, Katanya kalau udah apa namanya, kalau sudah berihram pun sesama perempuan juga jangan terlihat auratnya selama belum menyelesaikan ibadah umroh ataupun haji. Itu apa demikian atau seperti apa? Karena kan kadang kita ada hajat gitu ya, misalkan terlihat sedikit. Kalau sesama perempuan sih apa namanya, agak ini apa, minta penjelasannya aja gitu.
Kemudian yang kedua, terkait dengan sekarang kan skincare Ustadz, kan sekarang ada skincare yang boleh untuk yang secara iklannya itu boleh untuk haji dan umroh, apa itu boleh benar-benar boleh dipergunakan atau tidak? Eh, Kemudian yang ketiga itu kan kalau perempuan kan ada masa haid ya Ustadz. Nah, Ya. bagaimana persiapan untuk berhaji supaya tidak terhalang oleh jadwal haid. Mungkin yang keempat, kalau manset yang di tangan itu kan ada yang sampai lengan ya Ustadz. Ya. Itu tuh masih diperbolehkan atau hanya sampai pergelangan tangan? Itu saja sih Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih. Aurat sesama wanita ya pada saat kita sedang berihram, kalau memang kita lagi berada di dalam gitu ya, di dalam apa ya kamar yang itu tidak ada larangan ya, karena itu larangan itu tentunya apa namanya, aurat yang sama saja, aurat di dalam apa, di dalam kita berhaji dengan aurat yang berada di luar haji itu sama ya, jadi tetap aja di apa namanya, kalau untuk keluar ya harus dijaga betul gitu ya, kalau di dalam itu ya biasa saja gitu, misalkan boleh kita buka jilbab di depan saudara kita muslimah gitu ya, atau mungkin kita apa namanya ya, mungkin kita ada pakaian yang memang itu intinya boleh. Intinya tidak ada nas yang melarang karena karena kita belum selesai dari ihramnya dari ini sampai nggak boleh misalkan. Itu tidak ada yang larang seperti itu gitu ya. Tapi yang kedua kemudian berkaitan dengan skincare tadi ya. Gini, selama kita berihram itu yang sifatnya misalkan wewangian gitu ya, sifatnya wewangian itu terlarang ya bagi muslim apalagi muslimah gitu ya. Tapi misalkan contoh gini, eh, kita ini sering kalau panas banget, misalkan bibir kita itu agak pecah-pecah. Makanya kita menggunakan apa ya, eh, obat tertentu ya untuk menjaga itu juga boleh. Ya seperti itu ya. Itu yang cari yang tidak wangi gitu ya, yang memang untuk menjaga itu. Ya begitu juga misalkan yang untuk kulit, takutnya kita apa namanya ini gitu ya. Apa namanya, karena tarik matahari yang begitu panas atau apa, tapi intinya yang jangan ada yang wangi. Itu tidak boleh ada yang wangi ya, dan tidak perlu juga berhias gitu ya. Karena kan sebenarnya berhias di luar apa di luaran itu sehingga terlihat oleh orang dan yang lainnya kan nggak boleh gitu ya. Tapi memang ketika menjaga seperti tadi, karena kulit kita berbeda dengan cuaca yang panas di sana atau apa, selagi itu satu bukan wewangian gitu ya, bukan wewangian, dan keduanya bukan untuk berdandan. Kita dalam rangka misalkan menginikan diri kita gitu ya. Maka kalau yang tidak wangi itu boleh. Yang kemudian yang ketiga berkaitan dengan masalah persiapan kita bagi wanita yang biasa haid yang jatuh pada hari-hari tertentu. Misalkan para ulama mengatakan apakah boleh kita minum pil penunda haid, gitu ya. Jawabannya satu, apabila ketika seorang wanita meminum pil penunda haid itu tidak ada madorot, ya tidak ada madorot yang lebih besar, misalkan daripada kita tidak meminumnya. Misalkan kalau ada madorot yang besar, misalkan apa akan terjadi pendarahan terus seperti itu sampai kemudian menyulitkan, maka tentunya meminum pil apa penunda haid itu tidak boleh, karena mestinya itu kita minum itu justru untuk apa, mencegah gitu ya, bukan nambah madorot yang lebih lebih besar. Itu satu. Kalau yang kedua, ternyata setelah kita minum apa namanya pil penunda haid itu, insya Allah kita nggak ada masalah. Yang berarti kita tetap misalkan apa haid tetap terhenti, tapi tidak ada efek samping yang terlalu apa motornya lebih besar misalkan. Maka hal itu boleh. Ya itu boleh dilakukan oleh seorang wanita itu. Ya, baik. Eh, Mindset itu dipakai kalau memang itu hanya sampai segini ya. Karena wanita itu yang dia bercadar, cadar harus dibuka. Kalau dia punya sarung tangan harus dibuka. Ketika berbicara tangan itu, maka punggung dan telapak. Punggung dan telapak ini harus terbuka. Ya.
tidak difahami oleh orang bahwa oh telapak kan ini gitu. Akhirnya apa? Cari yang mindset apa ininya yang di sininya gitu, punggungnya tertutup, lalu telapak yang dibuka. Itu yang selama ini terlihat oleh kita, gitu. Tapi justru yang di ini kan pokoknya tangan segini, gitu ya. Kalau kita pakai mindset segini, itu boleh, ya itu untuk menutup aurat. Tapi ini harus dibuka, ini harus dibuka, gitu ya. Saya kira-kira seperti itu. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Hari Waalaikumsalam warahmatullahi. Lukman, Pak Ustadz. Nah, silakan Bapak. Jadi tadi untuk menyambung pertanyaan tadi yang pertama untuk Iya, kita langsung umroh ya Ustadz dari begitu turun ya, ya, begitu turun insya Allah. bandara. Nah Betul, jadi betul. jadi memakai ihramnya di pertengahan perjalanan di atas pesawat atau nanti ada instruksi berikutnya Ustadz saat di pesawat. Ya, Lalu mikotnya di mana gitu Ustadz? Terima baik. kasih. Ya. Ya. Insya Allah Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mikot kita karena dari Indonesia itu pesawat kalau mau ke Jeddah itu pasti melewati yang namanya mikot Yalamlam, gitu ya. Oh iya. Yalamlam itu kurang lebih 1 jam sebelum kita landing di Jeddah. Karena Oh iya. gitu ya, pendapat yang paling kuat para ulama, Jeddah itu bukan mikot, gitu. Ya, jadi kalau kita mau mengikuti aturan sunnah Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, mikot itu yalamlam bagi penduduk yang melewati wilayah Yaman atau yang dari asli Yaman itu adalah apa? Itu yalamlam. Sehingga berpakaian ihram itu di atas pesawat dan itu ada nanti pramugari pun ngomong gitu ya, mengumumkan. Kalaupun ini saya selaku pembimbing pasti saya juga akan mengingatkan Bapak dan Ibu sekalian, Pak, Bapak dan Ibu, kita dalam waktu setengah jam lagi kita akan melewati mikot ya lam. Bapak-bapak silakan ya ambil kain ihramnya dari handbag itu. Yuk, yang kalau kita Saudi Arabia gitu ya, maskapainya maka ada musola di belakang. Kita Hmm. boleh di situ, gitu ya, berpakaian kain Bergantian ya ihram. Ustadz berarti ya. Iya, betul. Itu Artinya ada puluhan jemaah itu berarti antri gitu lah istilahnya ya. ya, Untuk ngantri. Biasanya juga memang kalau sudah penuh ada 10 orang atau 5 orang atau apa, itu pramugari nanti dulu Pak antri dulu gitu ya. Biasanya siap. begitu diatur lah gitu ya. Eh, itu satu. Yang keduanya, apakah terlarang kita misalkan gini, boleh nggak sih kita menggunakan kain ihram itu dari Bandara Suta saja deh kan gitu ya. Ya, dari Bandara Suta kita pakai pakaian ihram tapi mungkin masih ada baju di atasnya gitu ya, atau atasnya masih pakai baju tapi bawahnya ya kita sudah berpakaian kain ihram cuman celana dalamnya masih dipakai gitu ya. Karena misalkan susah kalau di sana merasa ini sebenarnya boleh-boleh saja karena pada dasarnya niat kita itu yang penting niatnya. Niat berihram itu nanti ketika melewati mikot, gitu kan? Ketika melewati mikot itu kita niat di sana, gitu. Tapi sedapat mungkin sebaiknya itu tetap berada di atas, ya. Ketika kita berada di alam lam, insya Allah waktunya cukup dan insya Allah tidaklah terlalu sulit. Nanti pada saat praktek kita akan gimana bisa cepat gitu ya, ya kira-kira seperti itu, ya. Baik Ustadz. Terima kasih Ustadz. Baik, ya Bapak, makasih. Wan Ustadz ada pertanyaan melalui chat. Nah, silakan. Apa bunyinya? Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, Nah, afwan jika pertanyaan ini bersifat teknis dan mendahului isi materi hanya untuk persiapan fisik dan mental. ya, Satu, mengingat Rasulullah melakukan nafarsani, apakah kita juga akan melakukan nafarsani? Pertanyaan kedua, kapankah rencana tawaf ifadolnya? Jazakallah. baik. Ya, Bapak dan Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, nafar awal, nafar sani, gitu ya. Ini kalau kita pun melakukan nafar awal, insya Allah itu sebagaimana tadi kita sampaikan, hajinya insya Allah sah, tidak berkurang sedikit apapun, gitu ya. Kalau kemudian kita mau nambahi dengan nafarsani maka insya Allah itu juga baik ya, dan yang harus tetap dijaga ketakwaan karena Allah katakan waman ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa.
Jadi yang nafar sani jangan merasa bahwa wah itu jauh lebih afdol, lebih utama, tapi itu kemudian melahirkan sikap kesombongan. Nah, itu nafar saninya malah nggak bagus. Gitu ya. Nafar awal itu insya Allah sah, nafar sani itu juga sah. Dan kalau kemudian kita mau nafar sani, itu betul-betul harus kita memang dari saat ini kita pengen apa namanya kompakkan, kita pengen nafar sani misalkan gitu ya. Nah, itu satu itu harus dari saat ini. Tawaf ifadah gitu ya. Memang diharapkan kita bisa tanggal 10 itu bisa selesai. Ya, tapi nanti teknisnya adalah bahwa di sana itu kadang-kadang itu bisa berbeda. Misalkan gini, mobil kita itu ya, mobil kita itu misalkan dari Musdalifah, dari Musdalifah itu langsung diarahkannya ke Mina, ya. Dari Musdalifah diarahkannya ke Mina. Karena kadang-kadang kita berbicara dengan apa aturan yang di sana dan yang lainnya, maka kemudian yang dilakukan oleh kita berarti lontar jumroh akobah. Lalu kemudian al-hajinya itu udah pasti pada hari itu gitu ya. Nanti kemudian setelah itu tahallul. Sehingga kita semuanya kembali lagi ke tenda itu sudah mengenakan kain apa namanya pakaian biasa. Setelah itu kalaupun kemudian kita mau ke apa namanya kayak kemarin misalkan kita akhirnya apa hari itu juga lanjut ya lanjut sampai ke tawaf ifadah gitu ya. Jadi dari mulai lontar jumroh lanjut ke tawaf ifadah memang di tanggal 10 itu sehingga tuntas pada hari itu semuanya. Ya itu juga memang sekali capek kita selesai semua gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti semuanya kita melihat apa kesehatan, semoga para jamaah semuanya sehat walafiat. Maka saya menyarankan mulai hari ini ya itu latihan gerak gitu ya. Jalan santai misalkan gitu ya. Karena memang gini Pak, ibadah haji itu akan banyak jalan. Saya sampaikan begitu. Ibadah haji akan banyak jalannya daripada kita berkendaraan. Kenapa? Bukan kendaraan yang nggak ada, tapi kendaraannya banyak ditutup. Pintu-pintu masuk itu banyak ditutup. Kemarin misalkan jamaah haji plus saja, jamaah haji plus, yang udah jelas-jelas misalkan tendanya itu di maktab 111, 112. Ya, dia lontar jumroh itu mestinya kalau turun ke bawah, itu udah langsung masuk ke tendanya. Tapi itu ternyata ama panitia haji itu ditutup di sana. Nggak bisa masuk, harus muter. Ternyata muternya itu sampai 3 kilo. Ya, padahal itu tendanya ada di bawah, gitu ya. Tapi itu ternyata harus muter sampai tiga kilo. Kita nggak tahu kadang-kadang ya seperti apa. Kadang semuanya itu saya yakin harus berhusnuzon bahwa di sana kadang-kadang ini ditutup, ini dibuka, ini ditutup, ini dibuka karena untuk kemaslahatan dan keselamatan. Yang saya pahami dari apa yang dilakukan oleh panitia haji Saudi Arabia ini semuanya menjalankan tugas untuk sesuai dengan maqasidus syariah, menjaga agama, menjaga keselamatan jiwa, menjaga akal sehat kita, menjaga ini semuanya. Ya, itu dalam rangka itu menjaga itu semua. Maka tingkatkan husnuzon kita dengan Arab Saudi, insya Allah itu akan memudahkan jalan bagi kita. Persiapan fisiknya harus dilakukan. Kalau Bapak dan Ibu insya Allah fisik ya tetap kita jaga. Malam tanggal 10 itu kita bisa istirahat di Musdalifah tidur. Gitu. Insya Allah besok paginya fresh kita bisa menunaikan itu. Ya, karena seperti kemarin kita bisa apa namanya bisa lontar jumroh akobah dan pada saat yang sama setelahnya kita bisa tawaf ifadah meskipun tetap ada jalan tuh 1 kilo atau 2 kilo gitu ya. Jadi jangan bayangkan bahwa wah haji furoda enggak ada jalan panjang gitu enggak ada jalan ya pasti ada jalan 2 kilo 3 kilo begitu ya. Maka itu tetap insya Allah wa ta'ala Allah memberikan kekuatan kepada kita. Demikian ya Bapak dan Ibu sekalian. Baik, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu lain. Tidak ada Ada? Ustadz.
Gak ada ya? Nggak ada. Baik. Bapak dan Ibu sekalian dari Konsorsium Haji Barokah Indonesia, apa yang kita sampaikan semoga hal ini eh, menjadi perhatian bagi kita, ya, dan semoga kita semuanya tetap dijaga keikhlasan kita oleh Allah Jalla wa'ala, dan semoga kita terus semangat untuk mengikuti manasik serius kita. Dan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Hadanallahu yakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana Alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, wa yakum. Terima kasih semuanya. Syukran. Undur diri. Syukran, Ustaz. Meeting.